Oke, the complete you. Kita doa lagi ya. Kita baca dulu ayatnya terus kita doa lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Biarlah ayat ini engkau jelaskan dengan caramu sendiri. Bukan dengan cara manusia. Sungguh Tuhan, kami menghormatimu. Engkau guru kami. Ajar kami semua. Mari Tuhan, biarlah perkataan yang sederhana, perkataan yang penuh dengan kuasa yang boleh mengalir saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayaimu Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah seminar terakhir tahun ini ya. Jadi sudah tepat kalau kita pilih judulnya Complete. Complete. Bapak Ibu Saudara tahu di dalam firman Tuhan dikatakan kita ini terdiri dari 3 bagian ya. 3 bagiannya itu apa aja? Roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu gambarannya begini. Ini tim multimedia nih yang bikinin gambar ini ya. Amazing. Saya selalu selama ini ngegambar itu pakai papan tulis, hasil gambaran saya itu jelek. Pak Andreas lebih jago gambar dari saya. Saya kalau gambar masih oret-oretan. Nah, tim multimedia gambarkan ini. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Nah, kalau digambarkan gitu ya, ada satu orang lebih gede, coklat muda, ada yang coklat tua itu rohnya. 1, 2, 3 itu pikiran, perasaan, kehendaknya, itu jiwanya. Jiwa itu nempel sama roh. Kemana roh pergi, jiwa juga ngikut. Kenapa? Jiwa bagian dari roh. Jiwa adalah bagian dari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara adalah manusia roh yang berada di dalam tubuh daging. Gambarannya kayak gitu. Nah, karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu bilang seperti itu, kita harus menjadi orang yang komplit. Di mana tubuh, jiwa dan rohnya berfungsi. Banyak orang memberikan perhatian hanya kepada hal-hal yang spesifik dari ketiga bagian ini. Ada yang fokus banyak di tubuh, lupa sama jiwanya. Dia betul-betul olahraga, siksa badan, melupakan perasaan yang ada. Kalau belum sakit, belum jadi katanya tubuhnya gitu ya. Nah itu gak baik juga. Ada orang yang memberikan perasaan dan pikiran dan kehendaknya itu perhatian yang jauh lebih banyak. Hati-hati banget sama perasaannya. Orang rapuh, fragile. Pikirannya betul-betul diperhatikan segala macam. Tapi makannya glojoh. Pola hidupnya gak benar. Dia isi pikirannya dengan segala pengetahuan yang tinggi-tinggi. Yang hebat-hebat. Perasaannya dia penuhi dengan perasaan sukacita aja gitu. Dia pergi happy, dia coba lakukan segala macam. Tapi dia tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan. Nggak bisa begitu. Sumber kebahagiaan hanya di dalam Tuhan. Dan Tuhan hanya bisa dicapai lewat roh. Ada orang yang sangat ngeroh. Segala-gala roh. Roh. Masuk ke ruangan ada roh enggak? Apa kata roh? Hati-hati gitu. Tapi jiwanya enggak dijaga. Dan dengan mudah jiwanya terseret ke wilayah-wilayah yang tidak seharusnya dimasuki oleh roh manusia. Jiwanya penuh dengan luka batin, jiwanya penuh dengan pemikiran negatif, jiwanya penuh dengan kecurigaan. Masuk ke satu lingkungan, rohnya langsung mendeteksi. Wah, orang ini ngomongin saya. Oh, ada setan itu di dalam orang itu. Rohnya menangkap berita dari jiwa, bukan dari roh. Bapak Ibu Saudara,
Kira-kira Bapak Ibu Saudara familiar nggak sama orang-orang segini seperti ini di sekeliling kita? Familiar ya, tahu ya, pernah lihat yang kayak gitu ya. Mulai sodok kanan kirinya, itu bukan saudara, itu bukan kamu, di tempat ini nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di tempat ini, karena kita semua yang mulai bertumbuh di dalam revival adalah orang-orang yang seimbang pikiran, perasaan, kehendaknya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Amin. Jadi saya menyambut sangat sukacita ketika tahu Mas Anton mau ikutan lari itu lintas alam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tahu Mas Anton itu yang mana, dia yang berdiri depan sana. Bagi yang lihat nanti di online, cari aja lah Anton itu di Facebook atau di Instagram atau di mana ya. Lihat tampangnya, karena apa? Dia mulai menyeimbangkan dirinya, mulai bertumbuh ke arah keadaan yang lebih baik. Dia mulai olahraga dengan baik, amin. Jadi ketika rohnya kuat, jiwanya stabil, tubuhnya mendukung semuanya. Saya selalu ingat apa yang Smith Wigglesworth katakan. Kalau engkau mau dipakai lama oleh Tuhan, rawat tubuhmu. Kita dipanggil untuk melakukan kesempurnaan di dalam ketiganya ini. Kenapa? Dikatakan di ayat sini, biarlah roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Allah ingin tiga-tiganya ini terpelihara, kata kuncinya. Terpelihara. Artinya kalau dibilang ingin dipelihara, harus ada tindakan yang dikerjakan untuk membuat ketiganya ini jadi sempurna. Kita nggak bisa mengharapkan kesempurnaan itu datang dengan tiba-tiba, nggak bisa. Terpelihara ada actionnya. Berarti kita harus mengelola apa yang ada di dalam roh, kita harus mengelola apa yang ada di dalam jiwa, kita harus mengelola apa yang ada di dalam tubuh. Karena ketiganya harus dipelihara. Itu penting sekali. Satu yang bisa kita belajar adalah memelihara sama dengan mengelola. Bayangkan kalau mengelola Bapak Ibu Saudara, kalau ada sebuah gedung, ruangan ini, bagaimana memeliharanya, bagaimana memaintainnya, bagaimana mengelolanya. Tentu saja ruangannya dibersihkan, betul? Dijaga kelengkapan barang-barang yang adanya ya. Kalau ada yang mulai worn out, karena barang itu ada worn out periodnya. Ada masa di mana barang itu menjadi tidak berfungsi dengan baik. Apa yang harus dilakukan? Entah itu diganti atau diperbaiki, betul? Dan begitulah cara seseorang memelihara sebuah gedung. Nah, tubuh, jiwa, dan roh itu harus dikelola. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu Saudara akan bawa 3 hal. Bagaimana mengelola tubuh, bagaimana mengelola jiwa, dan bagaimana mengelola roh. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara memelihara semuanya sempurna. Semua bisa percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara mulai mengerti ke arah mana pembicaraannya hari ini? Kita bahas dulu ya yang nomor 1. Memelihara tubuh. Baca ayatnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yakobus 3 ayat 2 ya. 1, 2, 3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Pengelola tubuh itu mengendalikan tubuh. Kuncinya di mana? Di lidah. Coba siapa yang punya lidah keluarkan. Oke, Bapak Ibu Saudara bisa rasakan lidahnya? Bapak Ibu Saudara harus belajar mengendalikan lidah. Ketika kita dengar mengendalikan lidah, pendeta ngomongnya jaga perkataan. Saya mau bilang jaga makan. Apa hubungannya Pak ngurusin badan dengan jaga makan? Berhubungan sekali, betul? Kenapa? Pengendalian tubuh itu dimulai dari lidah. Firman Tuhan katakan ketika kita ngomongnya jelek, tubuh kita juga jelek. Itu tentang perkataan. Tapi saya mau bagikan sesuatu yang saya temukan. Ketika kita bisa mengendalikan apa yang kita makan,
bangkitlah sebuah pengendalian diri di dalam diri kita. Sehingga ketika pengendalian diri itu tumbuh, buah-buah roh itu berbuah. Dan ketika buah roh itu berbuah, Bapak Ibu Saudara mulai mengendalikan diri. Berapa banyak ketika Bapak Ibu Saudara pergi ke mall, mencium wangi sekali. Entah itu makanan, apalah martabak kek, kopi. Padahal Bapak Ibu Saudara udah minum 7 gelas kopi gitu. Begitu masuk, kecium gitu makanan-makanan enak itu, ada minuman enak itu ya. Dan langsung berpikir, saya mau ambil makanan itu. Padahal hati udah bilang gini, kamu udah 7 loh kopinya. Kamu udah makannya banyak loh. Tadi siang udah makan. Sekarang baru jam 1 lewat 20 menit. Jam 1 teng tadi udah selesai makan. Ini pas lewat, enak ini. Sedikit lagi aja ya. Terus udah gitu lewat di depan counternya itu, tulisannya itu, beli 2, gratis 5. Wah. Bapak Ibu bayangkan 2 gratis 1 itu bisa membuat Bapak Ibu Saudara belok gak? Dan sekarang kita bukan sedang berbicara perkataan, betul? Kita bukan sedang berbicara apakah kita akan memegahkan hal-hal yang buruk, kita akan menghancurkan hal-hal yang baik dengan perkataan kita, dengan lidah kita. Kita tidak sedang berbicara tentang 2 mata air yang keluar, betul? Tapi kita mulai berbicara gini, ini lidah mau ngerasain apa? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara melalukan diri Bapak Ibu Saudara, enggak, saya udah makan cukup. Saya makan berlebih, tidak akan membawa apapun. Membawa hal yang baik bagi hidup saya. Bapak Ibu Saudara sedang mengendalikan lidah. Dan ketika Bapak Ibu Saudara berlalu dari counter itu, sementara tukangnya bilang 2 gratis 1, 2 gratis 1, ayo penawaran terbatas. Hanya sampai jam 3 siang. Habis itu kita tutup. Dan Bapak Ibu Saudara berlalu dari situ. Apa yang terjadi? Pengendalian diri menang. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara sedang mengendalikan tubuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara bisa mengendalikan lidah, buah-buah roh yang lain timbul. Saya dulu suka gelojoh Bapak Ibu. Karena apa? Di keluarga saya, di keluarga kami itu, saya adalah anak kos-kosan di rumah sendiri. Koko saya sudah lama di Australia, tidak pulang-pulang. Papa dan emak selalu keliling pelayanan ke kota-kota yang ada. Jadi sewaktu saya SMA, saya pulang, saya ngekos di rumah. Pak Andreas tuh datang cuma 2 hari, 1 hari, lalu pergi lagi. Jadi waktu saya datang ke meja makan, makanan favorit saya apa? Indomie. Saya suka sekali Indomie. 2. Pakai telur dengan semua sambelnya. Bapak Ibu bayangkan, trigliserid saya berapa hitungannya? Dan waktu saya menikah, saya periksa darah, trigliserid saya melambung sangat tinggi. Karena saya punya kakak ipar, seorang dokter, ahli syaraf pula, dia mulai kasih tahu, kamu harus makan ini, kamu harus makan, kamu hentikan ini segala macam. Saya mulai puasa makan roti, saya mulai puasa makan mie. Susah nggak? Susah. Tapi hidup saya mulai bergantung dari situ. Saya belum punya kelainan lain-lain. Tapi dia mulai nasihati saya, dia mulai kasih saya kebenaran. Hey, you know, this is not good. Nggak baiknya begini. Dan setelah sekian lama saya kurangi semuanya itu, nggak turun Bapak Ibu. Trigliserid saya tetap tinggi. Why? Saya gelojoh. Saya biarkan diri saya membiarkan racun-racun datang ke dalam tubuh saya tak terkendali. Saya disuruh akhirnya berhenti sama sekali makan semua itu, ganti sama nasi merah. Cuma boleh nasi merah, sayur, sama daging putih. Enggak turun juga. Olahraga dia bilang. Saya ambil olahraga. Lari, jalan, sembari doa. Kenapa? Gak mau wasting time.
Jadi saya mulai jalan dulu pertama kali pagi-pagi gitu subuh itu sembari bahasa roh, nyembah Tuhan. Gak turun juga. Sampai akhirnya saya tahu, saya berhenti makan nasi. Saya berhenti membuat karbohidrat sebagai makanan utama saya. Dan dari situ baru turun dalam waktu 2 bulan. Turun sampai titik yang baik. Kan tergeser saya sekitar berapa ya, 70-an. Tadinya gak bolehnya di 100 lebih kalau gak salah. So Bapak Ibu Saudara, saya mulai mengendalikan apa yang saya makan. Dan kesehatan mulai datang. Tuhan bisa gak bikin pakai urapan gitu, kalau Bapak Ibu Saudara jadi sehat? Bisa. Tapi kalau akhirnya akarnya adalah tidak ada pengendalian diri, Allah lebih baik deal itu. Kenapa? Pengendalian diri dibawa sampai ke surga Bapak Ibu. Makanan itu akan ketinggalan di bumi. Betul? Begitu Bapak Ibu Saudara, makan sesukanya, seenaknya gitu masuk ke dalam tubuh. Tuhan mulai bilang, anakku, engkau akan berkata sesukanya juga. Kau gak biasakan dirimu menahan diri. Ketika kita biasakan, ambil segala macam, pasti gak akan disiplin doa juga. Karena ketika orang mulai bisa mendisiplin makannya, dia mulai tahu yang baik buat dirinya apa. Dia mulai tahu berdoa itu baik buat rohnya. Jadi dia mulai setel wakernya, bangun setiap waktu yang ditentukan untuk mulai aku mau berdoa. Kenapa? Aku tahu ini aku perlukan. Kenapa? Pengendalian diri udah mulai menguasai. Udah bukan emosi yang mengumbar aja. Ketika ada tekanan dari luar, emosi coba dipancing, pengendalian diri udah mulai maju duluan. Kita bisa tetap tenang, kita tetap bisa ketawa, dan menyikapinya dengan lebih baik. Lidah harus dikuasai. Amin. 3 poin dalam pemeliharaan tubuh itu adalah makan, istirahat, dan bergerak, olahraga. Pak Yosi ini ngomongin apa nih di revival ini? Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara gak mulai dengan tubuh, jangan harap roh kita bisa bertemu dengan Tuhan dengan baik. Saya ingat di hari-hari terakhir Pak Andreas, dia mencari partner untuk menyembah. Kenapa? Itu basic yang dia tahu. Dia lelah, perjuangannya melawan badannya yang lemah itu terus-terusan ada. Dia cari. Saya temenin dia. Ada satu momen kita berdoa, berusaha nyembah. Berusaha menembus lagi kesadaran di mana dia masuk ke hadirat Allah dan tenggelam di sana. Sulit. Kenapa? Tubuhnya tidak membantu dia ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, pastikan tubuhmu selalu fit. Gimana caranya tubuh bisa fit? Makan harus benar. Nah ini yang kedua, ini yang suka lupa nih orang-orang Kristen nih. Tidur. Tuhan menciptakan tidur Bapak Ibu. Ada orang bisa tidur minimal 6 jam, ada yang harus 8 jam. So pastikan Bapak Ibu Saudara tahu jenis tipe orang apa Bapak Ibu Saudara dan stick on it. Pastikan Bapak Ibu Saudara tidak tidur melewati waktu di mana tubuh mereparasi dirinya. Pak Andreas punya kelemahan di dalam tubuhnya, tekanan darahnya gak stabil. Tahu kenapa tekanan darahnya gak stabil? Pak Andreas tuh makannya bersih. Gak makan udang, gak makan babi. Siapa di sini yang makan udang dan makan babi? Bukan karena makan udang, makan babi itu dosa. Tapi gimana Roh Kudus tantang? Dia udah gak makan itu bertahun-tahun sebelumnya. Kok bisa tekanan darahnya gak stabil? Jarang tidur Bapak Ibu. Diteleponin dari segala penjuru dunia gitu jam 2 pagi, jam 3 pagi diladenin. Ngonseling tuh jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kalau enggak buku 1 mulai beres, buku 2 mulai beres, buku 3, buku 4 sampai seterusnya. Kerja. Pastikan Bapak Ibu Saudara beristirahat. Amin. Punyai waktu tidur.
Saya setel di handphone saya itu jam 11 kurang seperempat alarmnya bunyi. Ngingetin saya tidur. Supaya apa? Saya bangun jam 5. Kenapa saya tidur 6 jam cukup? Saya enggak pusing, saya seger, 6 jam itu buat saya cukup. Dan saya usahakan tidak tidur lebih dari jam 12 malam. Karena badan tuh sebetulnya mulai perbaikannya dari jam 10. 10 sampai ke sampai pagi. Harus ada sampah di badan ini yang harus dibuang. Ayo mulai colek kanan kirinya ya. Disiplin tidur ya. Nanti malam tidurnya jangan malam-malam ya. Begadang jangan begadang. Kata Bang Roma juga. Istirahat, amin. Yang ketiga olahraga. Nah olahraga sebetulnya gimana Bapak Ibu Saudara pilih? Terserah. Oke, kalau dalam kondisi kita di mana kita memiliki banyak beban, ambillah olahraga yang lebih ringan tapi terus konsisten. Supaya apa? Kita mulai memperbaiki posisi hidup kita. Kalau kita overweight, asal konsisten aja. Satu hari itu pasti akan turun. Tapi mulailah perubahannya. Karena ketika Bapak Ibu Saudara memulai perubahan, Bapak Ibu Saudara sedang bertumbuh. Ketika Bapak Ibu Saudara mulai lakukan oke deh saya dengar khotbah hari ini saya mau pergi ke gym. Bapak Ibu Saudara sedang melakukan apa yang Tuhan canangkan untuk revival selama 1 tahun. Bertumbuh secara kualitas, bertumbuh secara kuantitas. Kualitas Bapak Ibu Saudara diperbaiki. Dari mana? Dari tubuh. Kita selalu pengennya, kualitas doaku harus ditambah. Kualitas rohku harus ditingkatkan. Ya. Mulai dulu dari tubuh. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara berhasil dengan tubuh, Bapak Ibu Saudara bisa membangun kualitas roh lebih jangka panjang. Kenapa? Disiplin itu dibentuknya di situ. Ketika tubuh mulai disiplin. Amin? Bapak Ibu Saudara setuju? Katakan amin. Oke, next. Apabila kita bisa mendisiplin makan kita, maka poin sisanya akan lebih mudah. Catat ya. Disiplin makan berpengaruh kepada disiplin diri. Disiplin diri membuat kita bisa hidup sehat, seimbang, menguasai, mengelola tubuh. Dari situ Bapak Ibu Saudara mulai temukan ternyata gampang menahan diri, gak ngegosip. Berhenti makan yang gak benar. Makan sesuai dengan waktunya. Makan sesuai dengan porsinya. Amin. Toto bisa memuliakan Tuhan hanya mengeluarkan mata air yang bersih. Next. Memelihara jiwa. Saya bacakan ini ya dari Amplified Bible ya. For the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Saya terjemahkan begini, karena firman Allah yang hidup dan aktif dan penuh kuasa, membuatnya menjadi sangat bisa bertenaga, bergerak, dan efektif. Itu firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nembus sampai ke dalam pemisahan dari roh dan jiwa. Oke? Sebuah keutuhan orang. Orang itu utuh kalau jiwanya sama rohnya utuh. Tapi firman Tuhan itu mau potong ini. Ayo, tadi bilangnya the complete you, the complete me, ini kok dipotong-potong. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau komplit, Bapak Ibu Saudara harus terpisah antara roh dan jiwanya. Saya ulangi lagi. Kalau mau komplit, jiwa dan roh itu harus kepisah. Oke, kita jelaskan ya. The completeness of a person and of both joints and marrow. Pedang itu bisa misahin tulang sumsum sama sendi.
Sumsum dan sendi itu bagian paling dalamnya orang, dibilang di situ. The deepest part of our nature. Jadi pedangnya itu bisa misahnya sampai sedalam-dalamnya, firman Tuhan katakan. Exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. Bisa membuka, bikin terang, ngasih lihat pemikiran orang dan motivasi hati. Apakah itu keluar dari jiwa atau itu keluar dari roh? Pedang itu, firman Allah itu misahin itu. Orang ini geraknya karena apa? Motivasi hatinya keluarnya dari mana? Dari jiwanya atau dari rohnya? Firman Allah yang sanggup pisahkan. Nah, jiwa itu isinya pikiran, perasaan, keinginan. Ada satu kebenaran yang Bapak Ibu Saudara harus tahu. Perasaan itu adalah drivernya jiwa seseorang. Siapa yang di tempat ini dikendalikan oleh perasaan? Cuma saya sendiri. Saya mau bilang ya, Bapak Ibu Saudara itu sebetulnya 80% dikendalikan oleh perasaan. Bukan oleh pikiran. Kenapa? Coba gini, lapar aja. Kemana Bapak Ibu Saudara pergi? Pergi ke WC. Lapar nih. Pergi kemana? Kamar tidur? Pasti pergi ke tempat di mana makanan ada. Entah ke dapur atau pergi ke nasi goreng depan atau kemanapun gitu. Dan perasaan yang ngedorong Bapak Ibu Saudara untuk makan, membuat Bapak Ibu Saudara memilih kan. Mau makan apa kan? Coba perasaannya keruyuk-keruyuk dan digoda sama wangi nasi goreng. Sementara Bapak Ibu Saudara tahu, nasi goreng sudah karbohidrat digoreng. Hari ini sekarang kalau mau pesen nasi goreng nanti gini, Mang nasi goreng 1, gak pakai nasi. Udah tahu itu karbohidrat, itu digoreng, Bapak Ibu Saudara didorong sama perasaan lapar, mulai gak bisa nimbang, betul? Apalagi udah wangi tuh. Mulai masuk ke hidung gitu ya, mulai berasa rasa di lidah. Lidahnya gak dikendalikan lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Dibeli. Jadi yang ngedrive Bapak Ibu Saudara siapa? Rasa lapar. Betul kan? Bapak Ibu Saudara bangun pagi. Bapak Ibu Saudara mesti bangun pagi, mungkin mau mestinya doa atau segala macam mungkin ya. Dan begitu bangun, karena tidurnya gak bener semalam, udah mulainya sih bener tapi tidurnya mungkin gelisah, badannya lelah. Dan begitu bangun apa yang kerasa? Aduh capek, nanti dulu ya Tuhan, 5 menit lagi. Roh Kudus engkau maklum lah ya. Capek banget loh dari kemarin. Kan Elia aja engkau maklum ya. Dia udah lari-lari dikejar Isabel, pergi ke padang gurun, tidur. Terus malaikat bangun kan? Bangun, makan. Udah makan? Ngapain? Tidur. Dipetir enggak? Enggak, dibangunin lagi, makan. 2 kali dikasih makan. Tuhan baik enggak? Baik. Jadi Tuhan, aku kan capek ya. Kemarin seminar sampai malam. Capek Tuhan, udah aku tidur dulu ya. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara mencoba untuk tidur lagi. Kalaupun akhirnya memaksa, enggak saya mau bangun, saya mau menyembah Tuhan. Aku bulatkan tekadku menyembah, akhirnya berdoa, basuh. Seger sih. Terus seharian ngapain? Ngantuk. Dan habis itu Bapak Ibu Saudara ketemu sama pasangan, ketemu sama anak, ketemu sama rekan kerja, ketemu sama orang-orang lain gitu. Tampangnya gimana? Jawabnya gimana? Apa? Haleluya. Aku mengasihimu saudaraku, apa gitu? Jawabannya pasti sepotong, betul gak? Kenapa kamu? Ngantuk, capek. Bapak Ibu sudah mulai jadi kasar, gak ramah, gak lemah lembut. Kenapa? Badannya gak bisa suruh mengasihi. Jadi gampang emosi.
Disenggol dikit, kurang ajar. Betul gak? Kenapa? Badannya gak bisa tahan. Ada limitnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perasaan itu mulai ngedrive Bapak Ibu Saudara untuk menggerutu seharian. Instead of firman Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Penuhilah dirimu dengan kasih. Bersabarlah di dalam kesesakan. Loh, gimana mau gitu? Ngantuk? Saya alami itu berkali-kali. Ketika tidur saya enggak benar, saya akhirnya jadi grumpy. Saya jadi tidak menjawab istri saya dengan baik. Jadi dia suka nanya, kamu marah Yos? Enggak, kurang tidur. Jawabnya pun kasar. Dan habis itu saya mulai bertobat, Tuhan ampun. Saya harus mulai memiliki disiplin badan supaya badannya sehat, badannya kuat, badannya happy. Emosinya happy. Jadi emosi ternyata adalah driver utama dari hidup kita. Ini fakta. Kita mau bilang gak bisa, kita harus dikuasai oleh roh. Faktanya Bapak Ibu Saudara terimalah. Oke, bahwa perasaanmu itu lebih dominan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kayak gini? Ini bukan salah cipta, oke? Bukan. Emang begini, Yesus pun didrive oleh perasaan. Ketika Lazarus mati, ketika dia sampai ketemu sama Maria, ketemu sama Marta, dia masih adu debat. Ketemu sama Maria ngomong hal yang sama yang Marta omong. Tuh guru, seandainya kau ada di sini, saudaraku gak akan mati. Sedih dia. Sedih dan pergi. Di mana dibaringinnya. Maka masykullah hati Yesus. Yesus pun didrive sama perasaan-perasaan itu. Cuma bedanya perasaan itu tidak menguasai dia. Kok bisa perasaan itu gak menguasai dia? Karena Yesus tahu bagaimana mengelola perasaan. Jadi Bapak Ibu Saudara pulang dari sini, Bapak Ibu Saudara akan olahraga dan Bapak Ibu Saudara akan mengelola perasaan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? 80% perasaan itu memang mendrive kita. Oke? It's a good news. Ibrani 4 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman memisahkan mana roh dan mana jiwa. Supaya bisa mengelola perasaan Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3 itu harus kepisah dari rohnya. Pikiran, perasaan, kehendak itu harus keluar dari roh Bapak Ibu Saudara di luar. Masih di dalam badan, tapi dia harus ada di luar. Pikiran bisa terpisah dari roh itu ketika firman Allah memisahkannya. Perasaan bisa terpisah dari roh ketika firman Allah memisahkannya. Keinginan juga begitu. Sekarang gimana caranya pikiran bisa kepisah? Bukannya pikiran itu bagian dari kita ya. Bapak Ibu Saudara, roh itu hidup dari kebenaran firman. Firman itu harus datang, firman itu jadi panduan si roh. Roma 8 ayat 5 saya bacakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Catat di sini katanya memikirkan. Jadi jiwanya masih mikir gak? Masih. Tapi yang dipikirin apa?
hal-hal yang dari roh. Kalau selama ini pikiran, perasaan dan kepengen kita dapat inputnya dari luar sehingga kita bertindak. Sekarang firman-Nya harus masuk ke roh sehingga pikiran, perasaan dan kehendak dapat inputnya dari roh. Dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Nangkep maksud saya? Oke, pikirannya masih ada. Tapi kepisahnya dari mana? Sumber yang membuat pikiran itu berpikir. Sumber yang membuat perasaan itu merasa. Kepengen yang membuat akhirnya Bapak Ibu Saudara bergerak. Bukan karena stimulasi dari luar. Bukan karena rangsangan dari luar. Tekanan dari luar. Tapi karena kebenaran yang tumbuh dan terbit dari dalam. Makanya mesti baca firman. Yang sudah ikut pemuridan, apakah Bapak Ibu Saudara masih baca lagi firman? Baca Bapak Ibu Saudara, baca itu dari awal sampai akhir. Gereja saya di Bandung itu punya program Daily Walk with God namanya. DWWG. Saya mungkin dorong Bapak Ibu Saudara bikin sendiri. Kemarin Pak Agus sudah coba bikin di JG katanya ya. Baca Alkitab. Kalau di gereja saya baca Alkitab 1 hari 1 pasal. 2-3 pasal. Itu tergantung dari program dari pusat. Dia bilang hari ini baca Yeremia 22 sampai 23. Besok Yeremia 24 sampai 25. Lusanya lagi Yeremia 26 sampai 27. Misalnya kayak gitu. Tiap hari kita baca firman-Nya. Supaya apa? Rohnya diberi makanan. Kalau sudah diberi makanan, biarkan rohnya itu mulai mengunyahnya, merenungkannya, dan mulai mempengaruhi pikirannya keluar. Jadi waktu mulai pagi-pagi Bapak Ibu Saudara, bukan bangun, lalu mulai apa sosial media ngomong pagi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara buka handphonenya, apa sosial media, kalau zaman dulu ketika dinosaurus masih hidup, apa koran hari ini gitu ya. Itu dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang sosial medianya dibuka nih, apa yang terjadi? Sesuatu dari luar, Bapak Ibu bawa, masuk. Tapi kalau rema yang keluar, karena Bapak Ibu Saudara baca firman, dia tumbuh, terbit. Ngasih ide berikutnya. Amin. Itu sebabnya saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk begitu bangun, ambil handphone, enggak salah ngambil handphonenya, enggak dosa, ambil, buka Alkitabmu. Bukan buka WhatsApp yang semalam kelewat. Bukan buka Facebook yang kemarin malam udah kelewat timelinenya apa gitu. Buka dulu Alkitabnya. Mulai baca dulu. Biasakan begitu. Oke, ketika dibaca, Bapak Ibu Saudara sedang memberikan roh dan roh mulai ngomong. Rohnya mulai keluarin rema. Apa yang harus dikerjakan? Ini adalah beberapa ayat yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara ngasih makan roh di pagi hari. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Ayat berikutnya Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. I am no longer slave of fear. I am the child of God. Ketika kebenaran itu datang, fear gone. Amin. Engkau merdeka. Bangun pagi itu bukan dengan bangun, aduh Tuhan nanti gimana ya. Tapi begitu bangun, buka firman. Firman itu mulai ngomong, I'm no longer a slave of fear. Aku bukan lagi roh orang yang berada di bawah roh perbudakan. Aku anaknya Allah. Quote, baca, tunggu remanya keluar. Baca doang, tanpa remanya keluar, Bapak Ibu Saudara tidak sedang memberi makan roh. Amin. Cari dia sampai setiap kali baca, rema itu keluar. Ini mulai Bapak Ibu Saudara catat. Kenapa? Itu bisa jadi bahan untuk Bapak Ibu Saudara diskusikan sama saudara-saudara seiman yang lain. Menguatkan mereka, kita gak pernah tahu kita akan dipakai seperti apa untuk menjamah mereka. Amin.
So, share the word of God. Kalau Bapak Ibu sudah dapat remanya. Nah, semua kebenaran firman menjadi dasar bertindak dari kita dan bukannya emosi kita. Jadi sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sudah mendapat 2 pengelolaan. Amin. Mengelola tubuh dan mengelola emosi. Ngomong sama kanan kirinya, sebentar lagi yang ketiga. Yang ketiga, mengelola roh. Katakan sama-sama sama saya. 1, 2, 3. Mengelola roh. Roh juga harus dikelola. Gimana caranya mengelola roh? Saya waktu melemparkan ini ide mengelola roh menurut ke beberapa anak bimbingan saya. Menurut kalian gimana mengelola roh? Oh, berdoa kok. Betul, berdoa. Oke, ngapain lagi? Baca firman. Betul, baca firman. Terus ngapain lagi? Oh, iman itu semakin kuat di dalam tekanan. Cari masalah kok. Kenapa? Masalah yang ada melatih iman, betul? Cari orang sakit. Pergi ke rumah sakit. Melatih apa? Iman. Ketika ngomong mesti jadi. Ketika berdoa mengusir setan, setan mesti keluar. Itu semua betul. Itu semua baik. Itu seperti pergi ke gym, mau ngambilnya barbel atau halter ya, apa sih namanya itu? Jadi kan ada yang barbel, yang dumbbell ya, dumbbell. Tapi ada juga yang tiduran gitu, apa itu bench press ya. Atau mau apa? Treadmill. Kita bisa melatih tubuh kita lewat banyak alat. Betul? Pergi ke rumah sakit dengan melatih iman, melatih roh enggak? Iya. Pergi baca firman saat-saat teduh itu melatih juga enggak? Iya. Dan yang paling benar apa? Melakukan semuanya, gunakan treadmillnya, gunakan dumbbellnya, gunakan bench pressnya di waktu-waktu yang pas. Gak bisa Bapak Ibu Saudara treadmillan lalu habis express gitu, tanya Samuel di belakang itu. Pasti ada urutannya, betul gak? Gak bisa maksain ototnya sudah capek-capek dibentuk gitu, kendor semua gara-gara lari, hilang semua. Tujuannya mau dicapai, gak tercapai. Kenapa? Karena caranya gak pas. Pastikan Bapak Ibu Saudara dituntun oleh Roh Kudus. Baca firmannya kapan. Pergi ke rumah sakitnya kapan. But please do it. Jangan cuma karena nunggu Roh Kudus ya. Roh Kudus belum bilang apa-apa. Dan tidak terjadi gerakan apa-apa juga. Bapak Ibu Saudara tidak melatih roh sama sekali. Oh my God. Kemana itu? Please don't. Okay? Pastikan Bapak Ibu Saudara melakukannya. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan begini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi kenapa ibadah? Kenapa ibadah? Apa kumpul begini? Apa itu ibadah? Hah? Waduh, Tuhan reveal luar biasa ini ya. Ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini sebabnya ayat ini nyambung sama yang bulan lalu. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak nangkep apa yang disampaikan di bulan lalu, cari YouTube-nya, belajar di situ. Nanti kalau sudah diposting, udah diposting, belum ya? Nanti cari kalau sudah ada, belajar tentang bagaimana berhadapan dengan tahtanya Allah. Ada 2 fungsi. Kita bisa datang, kita minta akhirnya pembelaan perkara yang kita punya. Kita bisa datang kedua, di mana kita yang mulai diuji, diselidiki hatinya. Karena apa? Karena ayatnya bilang begini. 1 Timotius 3 ayat 16, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Rahasia ibadah. Kalau dia bilang di firman Tuhan yang tadi di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah rahasia apa yang melatih roh kita? Rahasianya ada di sini.
Amplified Bible bilang begini, and great and important and weighty we confess. Besar, penting, dan berbobot. Kita ngaku ya, we confess. Is the hidden truth. Sebuah kebenaran yang tersembunyi. The mystic secret, kebayang loh, rahasia mistis ibadah itu. Of godliness, dari keilahian. Besar sekali pentingnya dari rahasia ini. Rahasia keilahian itu. He, yaitu God, was made visible in human flesh. Tuhan jadi dalam bentuk manusia. Justified and vindicated in the Holy Spirit. Dibenarkan dan dihakimi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tahta itu membuat kita bisa dihakimi oleh Allah. Kalau kita datang sama Allah, kita bisa bilang gini, ya Allah, Engkaulah hakim yang adil, aku punya perkara, tolong bela perkaraku. Dan Allah bertindak, perkaramu beres. Tapi kita bisa datang sama Tuhan dan bilangnya, ya Allah, adili aku. Cek batinku, uji diriku. Karena waktu aku bilang begitu, aku lagi beribadah. Ini rahasia mistisnya. Cek aku, uji aku, ubahkan aku. Karena ketika engkau ngecek aku, kuasamu turun, ubahkan aku. Gak cuma dikasih tahu, Yos, salah kamu. Salah lo, beneran lo, hatimu tuh ngaco. Gak kepake. Enggak, Allah gak gitu. Begitu dia bilang, Yos, hatimu salah, let me fix it for you. That's God. Jadi ketika kita berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ubahkan aku. Kalau aku ada yang salah, tentu dia ingetin. Atau lagi soaking, lagi nyembah gitu. Lagi nyembah gitu, tentu Tuhan bilang, anakku. Ingat gak kemarin kamu ngomong apa sama si Anu? Ingat gak kamu mikir apa tentang kejadian yang si Anu dan si Anu lakukan? Sampai sedalam itu loh. Kita gak ngomong sama si A dan si B itu gak ngomong. Kita gak ngata-ngatain, kita gak ikut ngegosip. Enggak. Tapi ketika kita mikir, Tuhan langsung sinarin, Tuhan bukain, dan waktu itu terbuka, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampun, di hadirat-Mu yang kudus ini aku mulai kelihatan. Salahnya apa? Cacatnya di sebelah mana? Ampuni aku. Mari Tuhan, ubahkan aku. Dan waktu kita bilang begitu, let me fix it, kata Tuhan. Nah, lepas kamu dari pikiran itu. Nah, merdeka, sekarang kasihku akan kutimbulkan dari hatimu. Kamu jadi manusia kasih ya. Kayak gini nih jadi manusia kasih. Nah waktu dia ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara berubah jadi orang yang mengasihi. Gak ikutan ngegosip, tapi Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah berdoa itu, ketika Tuhan ngomong, mulai berdoa buat orang-orang itu. Gak ada urusannya sih, gak menyentuh sih, cuma numpang denger. Tapi karena Roh Kudus mulai ngomong, karena Bapak mulai tunjukkan kepada kita, ini yang salah, ini yang harus dikoreksi, berikan padaku, let me fix it. Dia turunkan itu dan kita berubah jadi orang yang mulai, Tuhan aku berdoa buat masalah itu. Touch them. Do something about them. Perdamaikan mereka. Biarlah kasih-Mu turun. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara berdoa begitu ya, roh yang sedang ngendalin mereka. Perpecahan, kebencian, pahit hati yang sedang kerja di dua pihak. Tahu-tahu lemah, gak punya kuasanya dan lepas sendiri. Gak perlu pergi ke bengkel. Tapi kenapa? Karena waktu Bapak Ibu Saudara gak sengaja dengar, Bapak Ibu Saudara tahu itu salah ketika Bapak Ibu Saudara sudah menghakimi bahkan hanya dari pikiranmu.
Engkau berikan itu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara diubahkan, kasih melimpah, ada power yang menolong mereka. Karena ketika orang lagi bertikai gitu, ketika kuasa kegelapan lagi ambil gitu, gak bisa mikir. Kadang dibutakan, dikuasai, dicoba sibuk. Coba banget sibuk. Ada satu kesaksian, ada satu anak perempuan, belasan tahun, teenager banget, masih 15 gitu, di Australia. Anak perempuan ini manic depression, keganggu jiwanya. Jadi kayak skizofren gitu. Wah gitu, dia berjuang, dia pergi ke semua psikiater, dia pergi karena bule psikiatrinya lebih advance, dia kunjungin banyak dokter-dokter segala macam, obat tidak bisa menolong dia. Suara terus berdengung di dalam pikiran dia, terus berkecamuk gitu. Dia nggak bisa atasi itu lagi. Dan di group session, dia ikut konseling group sessionnya terapi psikiatri itu. Dicoba sudah berkali-kali, dia duduk, dia bilang, suruh kesaksian, nama saya ini, masalah saya ini. Dengan mengakui diharapkan akhirnya terjadi pemulihan. Keterbukaan awal dari pemulihan. Psikiatri itu awalnya juga dari firman Tuhan kok. Jadi waktu mereka coba lakukan gitu, anak ini gak lepas. Dan ketika ada orang lain mulai cerita bahwa dia juga datang dari latar belakang gereja dan seterusnya. Anak wanita ini bilang, saya gak akan pergi ke gereja. Itu hal terakhir yang akan saya lakukan kalaupun mama saya paksa saya. Dan waktu akhirnya sesi-sesi dia lakukan, dokter bilang, we give up. Nggak bisa lagi. Kamu tidak secara aktif bisa ikut di dalam semua terapi yang kami bikin. Entah bagaimana kamu gagal ngikutin instruksi kami. Bapak Ibu Saudara pernah konseling orang, sudah dinasehatin berkali-kali berbusa-busa kesini kesana, orangnya gak rubah-rubah, pernah kan? Nah ini dalam keadaan yang paling parah. Kenapa? Karena sampai terus dia dikuasai gitu. Dan akhirnya mamanya last attempt, usaha terakhir dia bilang gini, nah ikut yuk, kita cari gereja. Dia bilang, aduh gak mau. Tapi karena dia dipaksa mamahnya, dia sungkan, ya udah dia pergi. Kebaktian, pendetanya udah selesai khotbah. Pendetanya namanya Todd, gak disebut nama belakangnya. Pendeta ini deket, dihampirin sama si mamahnya ini, bisik-bisik dulu, si anaknya disuruh nunggu sebentar di pojok. Oke, dia agree mau doain, dia dengar, oke yaudah sini. Pendetanya datang, anak itu cuma dipegang lehernya gini, look at me, dibilang sama pendetanya. Anaknya mulai, tadinya kan ngelong-long matanya nggak fokus gitu ya, hun-hun gitu ya. Kemana gitu, look at me. Begitu dia lihat mata si pendetanya itu, pendetanya cuma ngomong, come out. In Jesus name. Dah, tiba-tiba dia mulai meraung, dia terjerembab, dikuasain oleh kuasa kegelapan, manifestasi, dan rohnya keluar. Udah selesai, dia posting di sosial media dia. Tampang dia yang habis, di wanita tapi udah digundul, udah segala macam, kan betul-betul stres. Dia langsung bisa senyum. This is me, 3 days after I give my life to Jesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Poinnya begini, kuasa kegelapan itu bisa menguasai seseorang sampai akhirnya gak bisa ditolong pakai apapun. Sampai akhirnya ngomong terus, itu bisa. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan bekerja, dia hadir, dia usir itu. Dan tahu gak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara memberi diri, membuat dirimu, rohmu kuat, membuat rohmu terus disinari oleh Tuhan, membuat akhirnya firman itu masuk, Bapak Ibu Saudara terus makin bertumbuh tulus di hadapan Allah, makin indah di hadapan Allah. Berubah dari hari demi hari, semakin terus disempurnakan. Ketika Bapak Ibu Saudara seperti itu, kuasa Allah itu turun dan mampu melepaskan orang-orang seperti ini. Karena rohmu dan rohnya Allah satu.
Bapak Ibu Saudara membangun roh Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya Roh Kudus dengan mudah bergerak mengalir. Inilah rahasia ibadah kita. Karena dibenarkan di dalam roh yang tadi difirmankan itu adalah vindicated by the Spirit. Yesus memberi dirinya diuji sama Roh Kudus. Kita selalu berpikir Yesus sempurna. Sepanjang hidup dia, 33 tahun setengah, dimulai dari umur 12 sampai umur 30, 18 tahun, tambah 3 tahun setengah. Dia memberikan dirinya terus dihakimi Roh Kudus. Dikoreksi terus. Belum sekarang Yesus, jangan sekarang Tuhan, jangan sekarang Yesus, tunggu waktuku. Tunggu waktuku. Itu sebabnya dia ngejawab Maria, belum waktuku mam, belum waktuku mam, belum waktuku. Itu Roh Kudus yang ngomong terus. Dicek terus hatinya. Satu kali Yesus sudah penuh dengan kuasa, dia pergi melayani, Allah bekerja di dalam hidupnya dia. Sampai akhirnya tiba-tiba orang-orang pengen angkat dia jadi raja. Roh Kudus ngomong, nyingkir, kabur. Kenapa? Dia bergumul juga. Bukan aku ya Bapa, Engkau yang dimuliakan. Gak ada kesombongan di dalam diriku. Aku gak ambil kemuliaan ini. Enak gak jadi raja? Enak gak diharap-harapin orang? Gak usah jadi raja deh. Bapak Ibu Saudara melayani, jadi guru pemuridan. Enak gak diharapin? Wah terima kasih Pak, boleh datang. Oh makasih banget engkau memberkati. Enak gak digituin? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan waktu kita membiarkan hati kita, Tuhan ini bukan tentang saya, ini tentang Engkau. Orang congrats, orang terima kasih itu Tuhan. Bukan saya. Tuhan yang menjamah hidupmu. Ketika kita membiarkan hati kita diuji terus seperti itu, kita jadi seperti Yesus. Kenapa Yesus begitu juga? Dia diuji terus sampai taat setaat-taatnya sampai mati. Inilah rahasia ibadah kita. Karena vindicated itu dihakimi. Jadi memberi diri untuk dihakimi setiap hari adalah tindakan ibadah yang membangun roh. Bapak Ibu Saudara dapat berkat hari ini? Ada 3 hal yang harus Bapak Ibu Saudara ingat. Bapak Ibu Saudara harus membangun tubuh, membangun jiwa, dan membangun roh. Memelihara ketiganya sampai tercipta kesempurnaan. Supaya 3 hal ini, tubuh, jiwa, dan roh, terpelihara sampai pada akhirnya. Ketika Bapak Ibu Saudara menguasai lidah, Bapak Ibu Saudara mengelola tubuh. Ketika Bapak Ibu Saudara membiarkan firman masuk ke dalam roh, memisahkan jiwa Bapak Ibu Saudara, membiarkan kebenaran itu yang keluar, rema yang keluar, dan bukannya stimulasi dari luar. Bapak Ibu Saudara sedang mengelola jiwa, mengelola emosi. Karena ketika kebenaran itu muncul, Bapak Ibu Saudara dipaksa untuk marah, dipancing untuk marah, firman nanti yang keluar. Firman nanti yang ngomong, kasih mengampuni, sabar ada di dalam dirimu. Emosinya menjadi nurut sama firman. Satu, sebagai penutup untuk supaya Bapak Ibu Saudara gampang mengelola emosi ya. Pernah gak texting sembari ada di aktivitas Bapak Ibu Saudara yang berbahaya, bahkan nyetir mobil sembari texting? Pernah gak? Cuma saya yang berdosa di sini ya. Oke, pernah ya? Nah ya. Pernah gak Bapak Ibu Saudara texting sambil jalan? Nah ya, sering malah ya. Nah, waktu Bapak Ibu Saudara texting sembari jalan kaki lah, karena mungkin gak semuanya nyetir dan sembari texting. Jalan kaki terus texting.
Bapak Ibu saudara gini kan jalan. Pernah nggak melewati semuanya tanpa kejeduk? Selalu kejeduk. At least 10 langkah pertama nggak kejeduk. Tahu gitu ada orang di kanan, di kiri gitu ya. Kira-kira masih texting. Tapi tahu lah ya kira-kira kiri kanannya mirip-miripnya. Jadi pikirannya tuh bisa ngeliatin apa yang harus dijawab gitu. Tapi mulai tahu juga gitu. Oh ya tatara orang ada lewat gitu. Pernah kan kayak gitu ya? Ngalamin kayak gitu ya? Apa yang terjadi sama Bapak Ibu Saudara? Pikiran Bapak Ibu Saudara lagi ada di jalan kaki atau enggak? Ternyata enggak. Ada di mana? Di handphone. Secara sadar Bapak Ibu Saudara bisa melakukan satu aktivitas, tapi sebetulnya hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara ada di aktivitas yang lain. Pernah gak kayak gitu? Walaupun gak selalu sukses tapi pernah minimal ya. Nah Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup dengan jiwa yang terpisah tuh kayak gitu. Orang boleh ngebawel di sekeliling kita. Tapi kita tetap jalanin aktivitasnya. Gak kepengaruh. Kenapa? Pikiran, perasaan dan kehendaknya ada di perhatian yang lain. Di mana itu? Firman. Nangkep ya? Diulang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap ketemu teman-teman di sekolah, tetap ketemu rekan-rekan kerja, tetap ketemu rekan-rekan pelayan, hamba Tuhan, tetap ketemu orang-orang di mall, tapi pikiran dan perasaannya ada di mana? Kebenaran firman Allah. Jadi kalau nanti saya turun mimbar ini, apa yang kira-kira saya sedang pikirkan? Firman Allah. Saya nyalamin Bapak Ibu Saudara, saya tatap mata Bapak Ibu Saudara, saya akan senyum sama Bapak Ibu Saudara, tapi sebetulnya hati dan pikiran saya di mana? Firman. Saya tetap makan, saya tetap beramah-tamah, ngobrol, nanti meeting, dengerin semua input yang ada, pikiran sama hati saya ada di mana? Firman. Bisa gak kayak gitu? Kalau Bapak Ibu Saudara bisa kayak gitu, Bapak Ibu Saudara sedang melatih jiwa itu dipotong. Taruh di luar. Lebih gampang memahaminya ya. Lebih gampang memahaminya ya. Ini memang tidak terstruktur seperti yang awal, tapi saya harap ini bisa membuat Bapak Ibu Saudara mengerti. Nah yang ketiga, dari yang pertama tadi kita tahu bagaimana mengendalikan tubuh, mengelola tubuh. Kedua, bagaimana kita mengelola emosi. Yang ketiga, membangun roh, mengelola roh. Gimana caranya? Biarkan terus firman itu ngomong. Biarkan terus hadirat Allah itu terus ada. Biarkan sinarnya dia itu nyinarin terus. Beresin ini, ubah ini. Jangan begitu. Kenapa? Ketika itu diubah, ketika itu disinari, ketika itu diberi highlight. Begitu itu jadi fokus. Nih, kamu harus ubah. Tuhan kasih kita kuasa untuk berubah. Amin. Saudara diberkati? Kita tundukkan kepala.